Botol-botol ini kosong. Aku harus memuaskan rasa laparku akan darah. Butuh waktu lama membawa bunga untuk ibu. Jadi aku tidak bisa merantai diriku sendiri. Namaku memang Azad. Pada kenyataannya aku hanya budak. Budak bulan istimewa ini. Setiap ada bulan purnama, aku merasa haus. Dan rasa haus ini bisa terobati dengan darah. Hanya darah. Jika niatmu benar, tidak ada pekerjaan yang bisa dibiarkan tidak lengkap. Aku pergi membawa bunga biru untuk Kainat dengan niat yang benar. Tapi pekerjaanku tidak lengkap karena binatang itu. Sebenarnya dia binatang apa itu? Dia berdiri dengan dua kaki seperti manusia. Tapi apapun itu sangat menakutkan. Tapi apa yang dilakukan Azad di sana? Dan kenapa dia begitu sangat mengkhawatirkanku? Aku ingin darah. Tapi aku tidak ingin menghilangkan dahagaku dengan darah siapapun. Hari ini aku tidak bisa merantai diriku sendiri karena ibu. Aku akan dapat semua kekuatanku kembali dengan bantuan bunga biru Katsnara ini. Dan sekarang, aku akan menjadi begum dunia kejahatan. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Aku harus mengunci diriku di ruang bawah tanah. Tidak. Ini tidak mungkin. Bunga ini tidak bisa terbakar. Ini satu-satunya dukunganku. Ini tidak boleh terjadi. Air. Kau harapan terakhirku. Ini tidak mungkin. Maafkan aku. Aku akan menggunakanmu untuk mengobati Kainat. Pergi. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak boleh terjadi seperti ini dalam hidupku. Apa yang kulakukan? Azad. Hanya Azad yang bisa membantuku. Azad pergi ke ruang bawah tanah. Aku harus bicara dengannya sebelum dia mencapai ruang bawah tanah.
Azad! Azad, dengarkan ibu! Azad! Ibu, Ibu, apa yang terjadi? Apa yang Ibu lakukan di sini? Dan kenapa Ibu berteriak memanggil Kak Ajat? Memang di mana dia? Tidak seorang pun boleh tahu kalau aku berbeda dari yang lainnya. Berbeda dalam hal semuanya. Rahasia ini hanya di antara kita saja. Bahwa aku setengah manusia dan setengah setan. Aku adalah vampir. Seorang vampir. Dia hidup di antara orang-orang sebagai manusia. Tapi setan di dalam dirinya dan ada di saat bulan purnama. Dan kemudian dia merasa haus. Haus akan darah. Berjanjilah padaku. Ibu tidak akan mengatakan ini pada siapapun. Kalau sampai ada yang tahu soal ini, maka semuanya akan hancur. Ibu berjanji, Azad. Ya, ibu sedang bicara dengan Azad. Dia baru saja pergi ke dapur untuk membawakan susu untukmu. Ibu menyuruhnya untuk memasukkan kunyit ke dalam susu ibu. Ibu sedang bicara tentang aku kan, Bu? Ya, sayang. Kenapa Ibu mengkhawatirkan aku? Aku akan menikah jika aku sudah bertemu dengan jodohku. Sekarang sudah sangat larut. Pergi dan tidurlah. Sekarang aku harus menunggu Azad sampai besok pagi. Apa yang akan terjadi sekarang? Wah! 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 Itu adalah binatang yang sangat aneh. Matanya benar-benar aneh. Agak merah dan kekuningan. Aku harus menemukan sesuatu di buku-buku ayah. Terlihat menakutkan. Itu adalah ini. Sapfadik. Vampir yang menghisap darah. Itu berarti... Itu berarti aku melihat vampir. Kalau dia melihatku, aku pasti sudah mati. Apa yang akan terjadi dengan Kasaira dan Kabano? Ya Tuhan, dia akan menghisap darahku. Ini adalah lelucon. Tapi itu sangat menakutkan. Aku tidak menyangka kalau ini mengganggu pikiranku. Karena ada binatang buas dalam hidupku. Pak Azad. Apa dia kurang dari binatang buas? Tapi ngomong-ngomong, di sini dikatakan bahwa jika kau memiliki pertanyaan dalam pikiran, kau harus bertanya pada orang yang berpengalaman. Dan kalian semua adalah pengalaman ayahku. Bagaimana ya?
kalau hari ini ayahku masih hidup. Untungnya buku-bukunya masih ada di sini untuk menjawab setiap pertanyaanku. Bagaimanapun, usiamu bisa ditebak oleh kulitmu. Itu cuma lelucon. Dan itu sangat lucu. Ayah melakukan hal yang benar. Memberiku catatan dan buku-buku ini. Kalau tidak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi denganku jika buku ini tidak denganku? Katanya dia melakukan itu untuk membantu Kainat. Kau lihat kan akibatnya? Kita akan menempatkan dia dalam masalah. Dan itu dimulai segera. Oh, bunga kasnar ini seharusnya warnanya biru. Tapi ini kok hitam, hanya abu. Kau ini bagaimana? Apapun akan berubah jadi hitam. Hah? Kalau sudah terbakar. Sepertinya kau ini iri dengan sosok dan kulit cantikku. Akui saja itu. Ngomong-ngomong, jika bunga ini dibakar menjadi abu, bagaimana bisa disebut suci? Menurutku, seseorang telah menipumu, Nyonya. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya malah terbakar. Hilang semua. Iya, seperti kata orang, mereka yang ditakdirkan untuk pergi tidak pernah kembali. Seperti Sanam itu, dia sudah mengambil semua. Apa? Itu. Iya, kekuatan. Iya, kekuatan. Sanam meninggal, tapi dia mengambil semua Tidak. kekuatanmu. Ini tidak mungkin. Manusia bisa membohongi dirinya sendiri. Tapi Sardar Ifrit tidak bisa berbohong kepadaku. Dia telah membantuku bahkan di masa lalu. Aku masih ingat hari itu. Sanam bisa mati jika dia mau. Kenapa dia mengambil kekuatanku? Aku sekarat sedikit demi sedikit. Tanpa kekuatanku, dia telah membuat kondisiku menjadi buruk. Karena kesedihan ini, sekarang hidupmu menjadi mengerikan. Kau? Waktu yang buruk dan kebiasaanku berjalan beriringan. Apakah orang itu suka atau tidak? Tapi kami datang di kehidupan orang berkali-kali. Setelah kejadian itu, aku memuja setan dan mempelajari semua kekuatannya. Setelah banyak kesulitan, sekarang aku adalah Sardar Ifrit, Mesias dari semua setan. Sardar Ifrit. Tolong bantu aku. Aku ingin kekuatanku kembali. Hanya kau yang bisa membantuku. Kau harus menunggu untuk setiap hal yang baik. Jadi kau juga harus menunggu untuk bunga suci Katsnar yang mekar sekali dalam 4 tahun di malam bulan baru. Tidak ada orang biasa yang bisa mencapai bunga itu. Hanya mereka yang khusus seperti bunga itu yang bisa mengulurkan tangan di atasnya. Seperti anakmu Asad. Dia anak yang spesial. Dia satu-satunya vampir yang lahir. Saat Asad mendapatkan bunga itu, bawa bunga itu padaku. Kemudian aku akan memberitahumu apa yang perlu kau lakukan.
Terima kasih banyak. Kau telah membantuku. Aku mengatakan ini dari hatiku yang paling dalam. Jika aku bisa melakukan sesuatu untukmu, jika aku bisa membantumu, maka aku akan sangat bahagia. Katakan padaku. Kalau begitu kau harus datang. Ya Tuhan, kata-kata berat seperti itu tidak ada dalam kamusku. Apa Nyonya Begum membodohi kita dengan menceritakan kisah seperti itu? Bagaimana aku bisa menjadi orang bodoh seperti itu? Dengar itu, akhirnya dia menerima kalau dirinya itu bodoh. Bagaimana aku bisa melakukan kesalahan besar? Sadar Ifrit menyuruhku untuk membawakan bunga itu kepadanya. Tapi bunga ini terbakar di sini. Kita harus segera menemuinya dan mencari tahu bagaimana bunga ini terbakar. Oh, ikut denganku. Tunggu dulu, biarkan aku membetulkan make upku sebelum kita pergi. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau boleh tahu di mana dia tinggal. Di kuburan. Kuburan? Ayo, kita pergi. Ya Tuhan, lindungilah kami. Tuhan, lindungi kami dari kekuatan jahat. Aku adalah kekuatan jahat terbesar. Lalu siapa orang yang akan menyelamatkan kalian dariku? Ikut atau aku akan mengubah kalian menjadi kelelawar. Kelelawar. Dia sudah kehilangan kekuatannya. Kekuatannya sudah hilang, jadi jangan takut. Bagaimana jika Sardar Ifritnya mengubah kita jadi kelelawar? Nyonya Begum, kami takut sekali. Biasakan. Kita akan sering mengunjungi tempat ini. Ya Tuhan, bagaimana kalau jantungku copot? Au. Diam! Latif, diam! Nyonya Begum, sepertinya seseorang memegangi kakiku. Buka matamu dan lihat ke bawah. Turun. Wih. Ah. Jika buat suara lagi, kau akan berakhir dengan buruk. Ayo! Buka kuburannya. Apa yang kalian pikirkan? Apa aku yang harus membukanya? Apa aku mengajak kalian ke sini untuk berpesta? Buka kuburannya sekarang. Tapi Cepat! iya baiklah baik. Aduh, berat sekali. Tidak mau terbuka, Nyonya.
Ya Tuhan. Ya Tuhan, apa yang terjadi di punggungku? Apa yang terjadi? Ya Tuhan, kenapa punggungku terasa panas? Dan bau terbakar? Bagaimana itu bisa terbakar? Ya Tuhan, itu kan buku kenangan ayahku. Ya Tuhan, aku tidak akan membiarkan mereka terbakar. Ini tidak mungkin. Ini, begitu api padam, panas di punggungku juga berkurang. Apa yang terjadi? Seseorang seharusnya tidak berjalan menuju kematiannya sendiri. Kau tahu kalau aku sedang berdoa pada setan untuk menambah kekuatanku. Dan kau seharusnya tidak menggangguku sampai pertanyaan tentang hidup dan matimu. Ini pertanyaan tentang hidupku. Atau kau bisa mengatakan, itu pertanyaan tentang kematianku. Aku butuh kekuatanku untuk menjaga diriku tetap hidup. Dan untuk itu aku membutuhkan bunga biru Katsnar. Ini adalah bulan baru malam ini. Anakku Azza telah membawa bunga itu. Tapi karena kesalahanku, menyentuh bunga itu. Dan sekarang telah terbakar menjadi abu. Aku tidak mengerti apa yang harus kulakukan. Katsnar biru hilang, tapi kau harus menyimpan abunya dalam lingkaran. Tapi kau harus ingat, sebelum pergi, aku akan meninggalkan tanda untukmu. Tanda? Iya, gadis yang memiliki tanda yang sama di tubuhnya. Kau harus menghabisi gadis itu untuk mendapatkan kembali kekuatanmu. Kematian gadis itu adalah hidupmu. Tapi bagaimana kalau abunya terbang sebelum kami sampai ke sana? Maka takdir sebagai Nyonya Begum akan segera meledak. Kemudian, untuk 4 tahun ke depan, dia harus berlari mengejar abu itu. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkan abunya terbang.
Ya Tuhan, apa ini? Bibi, tutup semua pintu dan jendela. Latif, bawa kapur. Baik. Cepat! Iya. Aku akan ambil kapur. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Ya Tuhan, apa itu? Seorang gadis yang memiliki tanda yang sama di tubuhnya. Kau harus menghabisi gadis itu untuk mendapatkan kembali kekuatanmu. Sadar Ifrit benar. Jika aku ingin kekuatanku kembali, maka aku harus temukan gadis itu yang memiliki tanda di tubuhnya. Ini adalah tanda yang sama yang pernah aku lihat di buku ayah. Tapi apa artinya ini? Aku harus menghabisinya. Menghabisinya. Kematiannya berarti hidupku. Orang tua Akram ada di sini saat ini, itu juga dengan polisi. Kita tetapkan saja tanggal pertunangannya. Ada apa ini? Berani sekali kalian membawa polisi ke rumah ini. Kau akan segera mengetahui juga hal ini. Pak Inspektur, kemarin anaknya mengancam untuk menghabisi anakku. Dan sejak saat itulah anakku menghilang. Ayo Pak, tanyakan padanya. Iya, tanyakan padanya. Apa yang telah mereka lakukan pada putraku? Hanya sedikit orang yang punya kebiasaan menuduh orang lain. Jika anakmu tidak pulang, maka itu bukan salah kami. Pergi dan cari dia. Apa hubungan dia dengan rumah ini? Inspektur, katakan padanya. Inspektur yang akan memberitahumu. Tadi malam mobil Akram terakhir terlihat di dekat hutan.
aneh. Jika mobil Akram ditemukan di hutan, untuk apa kalian di sini? Hutan? Tapi Tuan Azad juga ada di sana tadi malam. Jadi, apa dia benar-benar melakukan sesuatu pada Akram? Bagaimana Akram bisa hilang seperti ini? Jika kalian berpikir Akram ada di hutan, maka pergi dan cari dia di sana. Kenapa kalian malah datang ke rumahku? Inspektur akan memberitahumu itu. Pak Inspektur, aku memberitahumu bahwa mereka telah melakukan sesuatu. Orang ini terlihat pintar, tapi dia sangat berbahaya. Pertama, dia telah memukul anakku. Dan setelah itu, saudara keduanya mengancam akan menghabisi anakku. Hei! Kau membuat pukulanku menjadi berita utama dan yang selalu dibicarakan. Tapi siapa yang akan memberitahunya? Tindakan buruk apa yang sudah dilakukan oleh anakmu itu? Pak Inspektur, anaknya Akram mencoba menikahi adikku dengan curang. Dan tidak ada kakak di dunia ini yang diam saja melihat adiknya ditipu. Kenapa kau tidak bertanya pada gadis itu? Siapa yang sedang mengandung anakmu itu? Dia pasti sedang pergi bersamanya. Di mana kau tadi malam? Seperti anak laki-laki lainnya, di pesta. Kami ingin bertanya dengan putramu yang lain. Di mana Azad? Apa yang terjadi? Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Katakan di mana Azad? Azad tidak ada hubungannya dengan hilangnya putra mereka. Cobalah mengerti, Pak. Kau bisa menanyakan pada Azad. Jika kau mau. Anakku, pergi dan panggillah Azad. Agar mereka puas bisa bertanya pada Azad. Dia mungkin tidak menyadari bahwa Azad adalah seorang vampir. Aku akan memanggilnya. Aku harap rahasia Azad tidak akan terungkap oleh gadis ini. Kenapa lama sekali, Pak Inspektur? Aku yakin kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Kenapa kau tidak memberitahu kami? Ketika waktunya buruk, bahkan orang kelas rendah ini akan berani bertemu mata dengan kami. Jika Sanam tidak menghancurkan kekuatanku, aku akan jelaskan padanya akibat bicara kepadaku seperti ini. Sekarang aku harus mencari gadis yang memiliki tanda itu. Untung dia tidak ada di kamarnya. Kalau ada, dia pasti akan mengusirku dari sini.
kenapa Azza tidak ada di kamarnya. Pak Inspektur, periksa seluruh rumah ini. Siapa tahu, mereka menyembunyikannya di ruang bawah tanah. Betul sekali. Ayo cari dia. Tunggu dulu. Kau tidak bisa melakukan ini. Dengar Nyonya, kami punya surat tugas. Kau tidak bisa menghentikan kami. Mari kita mulai dengan kamar Azad. Ayo. Dengarkan aku dulu, Pak. Anakku Azza tidak ada hubungannya dengan anak mereka yang menghilang. Mereka sudah berbohong. Kenapa kau tidak bisa mengerti? Kami ingin mendengar ini dari Azad. Silakan tanya, Inspektur. Iya, Inspektur. Tanya saja. Kau dari mana? Dari kamarku. Tapi dia mengatakan bahwa... Dia pasti tidak melihat dengan benar. Apa? Bagaimana mungkin? Apa dia jarum yang bisa kuabaikan? Tadi aku ke kamarnya dan mencarinya di setiap sudut dengan menggunakan kacamataku. Dia tidak ada juga. Aku ada di kamarku. Di mana kau tadi malam? Di rumah. Ya Tuhan, satu kebohongan lagi. Hari ini dia akan memecahkan semua catatan kebohongan. Dia berada di hutan tadi malam. Bahkan aku berada di hutan. Akram juga berada di hutan. Apa dia benar-benar melakukan sesuatu pada Akram? Ya Tuhan, tidak bisakah kau menemukan orang lain untuk dijebak? Suka sekali kau menjebak. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku mengatakan yang sebenarnya atau diam? Tapi menyembunyikan kebenaran adalah kejahatan. Akan aku katakan. Halo? Baik. Aku dapat laporan Akram hilang. Timku telah mencari di seluruh hutan. Semua orang percaya bahwa dia telah pergi ke suatu tempat sendirian. Kalau tidak, mobilnya akan ditemukan di suatu tempat di hutan. Kau dengar itu? Bicara dengan nada yang tinggi tidak akan mengubah kebohongan menjadi kebenaran. Kau telah menuduh anakku. Hanya atas dasar keraguan-raguan. Maafkan, Begum. Kami melakukan tugas kami. Ayo pergi. Kalian pikir kalian bisa melakukan apa saja karena kalian orang berpengaruh. Jika memang kalian berpikir begitu, kami juga tidak akan takut. Dan terhadap anakmu yang bernama Azad, kami akan memberinya pelajaran. Lihat saja apa yang akan kami lakukan kepadanya. Kami akan memperlakukan anakmu itu seperti hewan. Jika kau mengatakan satu kata terhadap kakakku, itu tidak akan baik untukmu. Ya Tuhan, bahkan mereka semua bingung. Atau aku semakin bingung melihat mereka. Kalau tidak, kedua bersaudara ini selalu bertengkar. Tapi hari ini rasanya benar-benar aneh. Seorang saudara bahkan tidak bisa mendengarkan satu sama lain. Anakmu ditemukan atau tidak, tapi aku akan pastikan kau tidak terlihat di rumah ini lagi. Saudaraku Azad tidak bisa menyakiti siapapun. Keluar! Keluar! Dan jangan pernah kembali lagi ke sini.
Sekeras apapun aku mencoba, tapi Azad adalah segalanya untuk ibu.